Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kakak Eka di sini. Dan di saat ini, Katong akan mendengar firman Tuhan, membaca Alkitab, tapi sebelumnya lipat tangan tutup mata, lalu kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, karena Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau membuka hati dan pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca dan memahami firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Katong mau membaca Alkitab. Adik-adik siapkan Alkitab, lalu buka di Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 dengan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik simpan Alkitab, lalu adik-adik mau nonton film tentang kelahiran Yesus Kristus. Ada 2 TKP yang akan adik-adik pelajari. Yang pertama, situasi sebelum kelahiran Yesus, dan yang kedua, tentang bagaimana kondisi Yesus setelah dilahirkan. Tetap fokus dan nonton filmnya dengan baik. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, Yesus Kristus, Juru Selamat kita telah lahir ke dunia. Ia datang untuk menebus dosa kita semua umat berdosa. Untuk itu, milikilah hati yang baru dan terimalah Yesus Kristus di dalam hatimu dan terus menjadi berkat bagi orang lain. Beritakan berita keselamatan Yesus Kristus kepada semua orang. Adik-adik, Kato akan berpisah. Kato mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Lalu Kato berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kedatangan-Mu ke dunia menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan dengan setiap hal yang kami lakukan yang melawan kehendak-Mu. Lalu di saat ini Tuhan, kami mau memiliki hati yang baru untuk menerima Yesus Kristus. Dan di saat ini kami mau berdoa kepadamu, Tuhan Yesus memberkati anak-anak kecil 2, Mama dan Papa bersama dengan kakak pengasuh dengan setiap tugas tanggung jawab pergumulan kami. Kiranya apapun yang kami doakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus mau jawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan semuanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selamat menyambut hari Natal, selamat menyambut kelahiran Yesus Kristus, tetap bersukacita, tetap bahagia, dan hidup dengan damai sejahtera. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.